Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Mufidah dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 4. Saya di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pengertian dan fungsi dari Komisi Yudisial. Apa sih Komisi Yudisial itu? Jadi, Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga yang memiliki sifat mandiri dan wewenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial adalah keprihatinan mendalam mengenai kondisi peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Pembentukan Komisi Yudisial dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol dan pengawasan, dan juga bukanlah sekedar mengikuti tren yang terjadi di banyak negara, tetapi suatu keniscayaan dalam reformasi peradilan dan konstitusi. Bahkan, kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim sebenarnya diharapkan juga oleh Mahkamah Agung, sebagaimana dapat dilihat pada dua sumber di Mahkamah Agung sendiri, yaitu naskah akademik dan rancangan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga, fungsi utama Komisi Yudisial adalah yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung, kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jadi, fungsi tersebut sekaligus merupakan kewenangan langsung yang diberikan oleh konstitusi kita, dan pemberian fungsi langsung tersebut tidak lepas dari koridor reformasi di segala bidang, khususnya reformasi peradilan. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang keempat, menjaga serta menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Menurut sumber lainnya, ada yang mengatakan bahwa fungsi dari Komisi Yudisial antara lain: yang pertama, menjadi perantara atau penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, menjadi tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan akan semakin tinggi, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung, maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, menjadikan terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari KY. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan ketidakjelasan perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.